Halo Sobat SK, saya Nita Arining CS Kepnes, Kepala Ruang Erna Dahlia. Saya akan memperkenalkan Ruang Erna Dahlia sebagai salah satu rawat inap spesialis penyakit dalam dan paru di Rumah Sakit Dr. Rizka Tulungagung. Erna Dahlia merupakan ruang rawat inap yang diperuntukkan untuk pasien kelas 3 yang didukung oleh staf, sarana, prasarana, dan peralatan untuk menunjang fungsi vital pasien. Adapun kasus pasien diabetes, CKD, kelainan darah, penyakit HIV, TBC, hepatitis, palliative care sesuai dengan kriteria masuk Ruang Erna Dahlia. Ruang Erna ini mempunyai 30 tempat tidur yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang terdiri dari 26 perawat, 1 pramu kesehatan, dan 1 administrasi. Nah, untuk bedside teaching kali ini di Ruang Erna Dahlia terkait pencegahan penularan TB. Selamat menyaksikan. Permisi, perkenalkan saya perawat Silvi. Saya yang merawat Bapak dari jam 7 tadi pagi sampai jam 2 nanti siang, nggih. Paring asma Bapak sinten? Bapak Mayar. Dalemipun pundi, Pak? Pripun? Oh, nggih. Bapak pripun kondisine sakniki? Nggih. Sudah mendingan dari kemarin. Nggih. Tasik batuk. Nggih. Bapak ini kan bapaknya dirawat di Ruang Dahlia ini kan dari hasil pemeriksaan menderita penyakit TBC, nggih. Untuk penyakit TBC sendiri sampun ngertos, nggih? Sampun? Nggih, TBC niku bakteri kuman, Pak, nggih, di dalam paru-paru. Dados ini jenengan ngunjuk obat rutin, diunjuk setiap hari, tidak boleh putus ya selama 6 bulan. Nggih. Untuk di rumah itu yang pertama keluarga harus rajin cuci tangan. Kemudian untuk ventilasi, Pak, ventilasi udara di rumah itu harus ya harus tidak boleh tertutup, nggih. Untuk bapaknya itu masih fase pengobatan, jadinya harus selalu pakai masker. Untuk pasien harus pakai masker. Untuk batuk pun ada etikanya, Bapak. Batuk itu harus pakai tisu, nggih. Nggih, pakai tisu, dibuang tidak boleh sembarangan, nggih, Pak, buangnya. Nggih, harus ada tempat khusus. Untuk penularannya itu kan lewat udara, nggih, Pak, nggih. Nggih, penularan TBC itu lewat udara. Jadi untuk keluarga itu harus selalu bersih di rumah. Nggih. Ada yang ditanyakan, Pak? Iya, rutin setiap hari. Nggih, tidak boleh putus, nggih. Nggih. Dicoba sedikit-sedikit. Kalau misal di rumah jenengan ada kondisi yang membutuhkan, misalnya ada darurat nopo anu, ini ada niki, Pak, PSG, Public Safety Center. Nggih, mangke kalau ada keadaan darurat medis maupun non medis niki menghubungi niki nomor telepon niki. Nggih. Monggo Bapak, nggih. Selanjutnya untuk makanan yang di rumah, nggih, Pak. Nggih, mangke dijelaskan sama ahli gizi, nggih. Nggih, makanan yang boleh dan tidak boleh yang dikonsumsi di rumah, nggih. Selamat siang. Permisi, kali paring asma Bapak sinten? Mayar. Pak Mayar, baik. Bapak, perkenalkan saya Farida dari bagian gizi. Nggih. Di sini terkait dahar yang diberikan kepada Bapak, nggih. Jadi untuk Bapak dengan kondisi sakitnya Bapak membutuhkan makan yang tinggi kalori, tinggi protein, Bapak. Protein itu fungsinya apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, protein itu nanti bisa berasal dari lauk hewani atau lauk nabati. Kalau lauk hewani misalnya kados ayam, telur, ikan, daging. Kalau nabati tahu tempe. Bapak apa ada alergi makanan?
Tidak ada, baik. Nggih, karena tidak ada alergi makanan jadi semua nanti bisa dikonsumsi nggih. Terus kemudian selama perawatan karena kemarin ada keterbatasan untuk makan ya Bapak, jadi kan untuk Bapak Mayar ini dipasang selang nggih NGT ini. Nah, untuk makannya itu dapatnya adalah susu dari rumah sakit. Iya, dapatnya sudah dia cair. Dia cair diberikan 6 kali selama perawatan. Ngoten nggih. Jadi begini Bapak, saya jelaskan sedikit nggih. Jadi untuk dia cair ini diberikan kepada pasien dengan kondisi khusus, misalnya kayak Bapak di sini mungkin ada gangguan mengunyah atau menelan kemarin, jadi supaya makannya tetap bisa masuk, kemudian gizinya terpenuhi, diberikan lewat selang. Nah, karena lewat selang NGT ini itu maka bentuk makanannya dalam bentuk cair gitu. Nah, untuk tujuannya di sini agar tetap terpenuhi kebutuhan gizinya Bapak. Kemudian untuk menu makanan cair di sini itu kita berikan 6 kali ya Bapak, dari mulai pagi sampai malam. Jadi untuk pemberiannya itu setiap 3 jam sekali. Jadi nanti kita berikan kan jam 6, jam 9 gitu nggih. Sesuai dengan yang ada di sini. Terus kemudian nanti untuk jamnya juga ada. Jadi dikonsumsi sebelum jam berapa untuk keamanan pangan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Sementara boten, baik. Ini bisa dibawa kondur nggih. Semoga lekas sehat nggih Pak Mayar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mayar. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Bilkis, mahasiswa dari Promosi Kesehatan Politekes Malang. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana etika batuk. Ini untuk Bapak Mayar sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, etika batuk ini ada 4. Yang pertama dengan menutupnya memakai masker seperti ini. Jadi menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Nah, setelah masker ini dipakai harus dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Nah, itu tidak lupa seperti yang sudah dijelaskan, menjaga kebersihan. Setelah membuang tisu tadi, diusahakan untuk mencuci tangan. Cuci tangannya ada 6 langkah. Yang pertama, bisa telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, dan ujung jari. Ini dilakukan di setiap setelah sebelum dan sesudah berkegiatan dan juga setelah batuk tadi. Kemudian kalau untuk spontan tidak ada itu bisa menggunakan siku bagian dalam. Nah, usahakan untuk area mulut dan hidung ini tertutup area siku bagian dalam. Dan untuk Bapak Mayar sendiri ketika nanti sudah pulang dan masih dalam pengobatan itu bisa diusahakan untuk selalu mengenakan masker. Keluarganya juga selalu mengenakan masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Mayar dan juga keluarga. Pak Mayar, ada yang perlu ditanyakan Pak? Semoga sehat selalu nggih Pak, cepat pulang nggih. Terima kasih, monggo. Terima kasih Pak.